Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang beriklim tropis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai happy people. Oke happy people, jadi di video kali ini aku mau membahas tentang public speaking, yaitu adalah voice over. Karena berhubung ya di video aku yang ini nih, cara membaca naskah presenter, itu antusias kalian cukup banyak. Dan juga cukup ada beberapa yang nanya di DM aku tentang dunia voice over, dunia membaca naskah itu seperti apa, suara bulat itu seperti apa. Jadi aku bakal ulas lagi lebih dalam gitu. Guys yang penasaran tonton videonya sampai selesai ya. Oke, bagi kalian happy people yang belum tahu atau misalnya masih asing dengan kata-kata voice over. Jadi voice over ini adalah memang sebenarnya salah satu profesi, salah satu job juga yang ada di dunia entertain gitu. Cuman voice over ini berbeda-beda ya, bermacam-macam. Ada voice over yang digunakan untuk membaca naskah berita, ada yang suka buat iklan gitu kan, ada juga yang di film gitu, tergantung naskah yang dibutuhkan. Untuk kali ini aku bakal mencontohkan salah satu naskah berita ya, liputan soft news atau liputan kayak traveling gitu. Terus satunya lagi naskah formal, sama sih masih membahas tentang traveling, cuman untuk naskah yang keduanya ini tuh lebih apa ya, lebih membahas tentang teoritisnya gitu, lebih pokoknya formal dan pokoknya naskah yang akan aku baca itu adalah naskah yang formal dan juga informal, tapi masih dalam tema pemberitaan gitu. Karena berhubung memang basic aku tuh adalah voice over news gitu ya. Jadi aku bakal share ke kalian bagaimana caranya membaca voice over news gitu. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang beriklim tropis. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Irian Jaya, serta belasan ribu pulau kecil lainnya. Kalau dihitung-hitung, ada sekitar 17.504 pulau di Indonesia. Nah, rangkaian pulau-pulau itu sering disebut dengan Kepulauan Nusantara atau Kepulauan Indonesia. Oke, jadi itu ya contohnya guys. Itu adalah contoh naskah formal yang bisa kalian ikuti versi aku gitu. Dan aku mohon maaf ya kalau misalnya agak ngap, karena aku emang udah agak lama gak baca voice guys. Dan tips juga dari aku ya, kalau misalnya kalian mau baca voice itu sebelumnya kalian melenturkan dulu rahang kalian dengan cara A, I, U, E, O gitu. Karena itu untuk menghindari keceletot. Keceletot itu kayak misalnya gini. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Kan suka ya kalau kita ngomong plah gitu. Itu tuh untuk menghindari yang apa ya, ngomong tuh apa ya bahasa Indonesianya keceletot. Pokoknya jadi gak lancar gitu. Jadi biar si rahang dan mulutnya itu bisa lentur bacanya gitu. Karena kan biasanya kalau misalnya kita ya jangan jauh-jauh voice over ya. Kalau misalnya kita ngomong juga biasanya kan kita suka balelol gitu. Nah untuk menghindari itu biar orang mendengarnya tuh jelas kita tuh ngomong apa gitu. Oke, yang kedua kita akan membaca naskah informalnya ya. Ini aku baca dari Google. By the way ini naskahnya tentang wisata. Itu lumayan panjang juga. Halo pemirsa, jika Anda datang ke kota Subang, Jawa Barat, belum pas rasanya jika Anda tidak mengunjungi taman wisata yang satu ini. Ya, ini dia, wahana taman wisata dan kolam renang Tirta Citapen. Wahana ini merupakan tempat wisata favorit keluarga yang paling pas untuk Anda mengisi liburan bersama keluarga tercinta. Letak wahana taman wisata dan kolam renang Tirta Citapen tepatnya berada di Jalan Situ Citapen, Purwodadi, Subang, Jawa Barat. Seperti apa wahana taman wisata dan kolam renang Tirta Citapen? Kita lihat liputannya sekaligus kita kunjungi langsung. Ya, jadi itu ya salah satu contoh naskah informalnya yang bisa kalian tiru gitu ya, atau jadi referensi gitu. Nah, tadi kan itu aku udah mencontohkan ya
cara membaca naskah voice over itu seperti apa. Contohnya itu adalah seperti tadi gitu. Terus bagi kalian yang nanya, "Kak, kalau suara bulat itu apa?" Suara bulat itu adalah suara yang percis kalian dengar tadi. Mungkin kalian bisa membedakan ya suara aku yang sekarang gini ngomong biasa sama pada ketika aku membaca voice over itu beda ya gitu kan. Dan bahkan kadang teman-teman aku atau orang yang ngedenger video yang voice overnya itu adalah suara aku tuh mereka nggak mengenal bahwa itu tuh adalah suara aku. Yes, itu memang sedikit berbeda, bahkan mungkin berbeda gitu. Karena teknik suara yang aku pakai itu bukan teknik suara pernapasan tenggorokan, tapi aku pakai teknik pernapasan perut gitu. Jadi memang kualitas suara, power suaranya juga yang dihasilkan itu berbeda karena kalau teknik pernapasan perut itu dia lebih kuat powernya gitu. Makanya suaranya tuh jadi lebih kuat, lebih ngebas. Ya nggak cempreng lah gitu. Cuman kalau misalnya kalian pemula, kalian baru gitu memang nggak bisa langsung perfect ya gitu. Butuh latihan yang memang konsisten untuk bisa jadi suara itu lebih ya, ciri khas, lebih bulat gitu. Karena aku juga bisa ada di titik ini juga melalui sebuah proses ya guys gitu. Latihan, terus sering baca naskah juga gitu. Oh ya kalau misalnya kalian mau belajar voice over, kalian tentuin dulu ya, kalian tuh mau fokus tuh baca voice over yang mana gitu. Jadi jangan kecampur-campur karena setiap teknik naskah voice over itu berbeda ya. Karena kan ada voice over yang ngisi suaranya kayak aku tadi gitu, buat ngisi berita, buat ngisi naskah-naskah formal, informal gitu. Ada juga voice over yang ngisinya itu untuk iklan. Ada juga voice over misalnya untuk film, ada voice over untuk campaign perusahaan, ada juga voice over yang kayak buat di kereta, di pesawat, di terminal, kayak gitu-gitu. Nah itu sebenarnya teknik-tekniknya beda-beda gitu. Cuma bukan berarti kalian gak boleh ya, tapi maksudnya kalau kalian pemula dan pengen belajar, itu kalian mau fokusin dulu, kalian mau belajar voice over yang mana. Misalnya nih, oh aku mau kayak aku deh gitu ya, membaca naskah voice over berita. Jadi kalian tuh fokus setiap hari tuh baca naskah berita, naskah berita, naskah berita sampai kalian pada akhirnya menguasai teknik itu. Nah kalau misalnya kalian udah punya ciri khas, tuh gampang kalau misalnya nanti kalian diminta jadi voice over film, voice over iklan. Misalnya kalian udah bisa menguasai teknik voice over, kalau misalnya kalian diminta untuk jadi voice over apapun itu gampang gitu karena kalian memang udah tahu tekniknya dan kalian udah punya suara atau misalnya ciri khas dan suara berkarakter kalian itu bagaimana gitu. Misalnya teknik pernapasan perut, sebenarnya aku udah pernah bahas ya di 2 video yang ini sama yang ini. Tapi kalau misalnya belum jelas nanti aku coba buat bikin lagi deh gitu. Tapi sebenarnya gitu-gitu aja sih kalau teknik pernapasan gitu. Yang penting banyak latihan dan juga latihan. Nah buat kalian happy people yang masih bingung dan masih pengen banyak bertanya, boleh kalian tulis di kolom komentar. Nanti aku jawab dan aku love. Oke happy people, jadi thank you udah nonton video Niki kali ini. Dan bagi kalian happy people yang belum menonton video-video Niki yang sebelumnya, kalian bisa langsung klik di kiri dan di kanan ini, langsung diklik aja. Sampai jumpa di video Niki yang selanjutnya. Stay healthy and be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.